Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema zihar. Al-muallif rahimahullah taala mengatakan fa illam majid fa siyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau orang yang zihar menyerupakan istri dengan ibu kandungnya ataupun saudarinya atau siapapun wanita lain yang tidak halal untuk dia nikahi, tidak mampu memerdekakan budak atau karena memang tidak ada budak seperti di zaman kita, maka solusi keduanya adalah dengan siam, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamasa. Kalau ingin kembali, ingin mempertahankan sang istri, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Rasulullah SAW dalam kasus lain ditanya oleh Salamah ibnu Sakhr ad-Dawsi yang dia melakukan zihar, menyerupakan sang istri dengan ibu kandungnya. Ketika Salamah ibnu Sakhr ad-Dawsi menyesali perbuatannya, Nabi SAW berkata kepadanya, bersabda kepadanya, merdekakanlah budak. Kata dia, aku tidak memiliki budak. Kemudian berpuasalah selama 2 bulan. Salamah ibnu Sakhr ad-Dawsi mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau sadari bahwa yang menyebabkan aku terjerumus dalam hal ini, yaitu melakukan zihar gara-gara karena aku tidak mampu menahan diriku dari istriku. Ya, Salamah bin Sakhr ad-Dawsi ini dikisahkan bahwa dia adalah lelaki yang ketika Ramadan tiba, dia khawatir kalau dia di siang hari tidak mampu menahan nafsunya untuk menggauli sang istri, maka dia butuh motivasi lain selain sekedar berpuasa. Maka dia menyerupakan sang istri dengan ibunya dengan harapan adanya larangan ini dia mampu menahan diri. Namun ternyata apa yang terjadi? Belum berlanjut berapa waktu dari dia mengatakan zihar, katanya fa bainama hiya takhdimuni, di saat istriku sedang melayaniku, lam albath, ternyata aku tidak kuasa menahan nafsuku, hatta nazautu alaihi, sampai aku gauli dia. Ketika diperintahkan untuk berpuasa, kata dia, ya Rasulullah, adakah penyebab yang menjadikan aku terjerumus dalam masalah ini selain gara-gara aku ingin mempertahankan puasa? Kalau aku harus berpuasa 2 bulan, apa yang akan terjadi? Sebulan saja saya merasa tidak mampu karena nafsu yang begitu menggebu-gebu. Maka fa'at'im sittina miskinan, kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Kata ya Rasulullah, laqad bitna wahsyain. Ya Rasulullah, kami itu orang miskin. Tadi malam ketika kejadian ini, kami itu bermalam dalam kondisi tidak makan malam, dalam kondisi kelaparan. Subhanallah. Maka kemudian Nabi SAW memberinya arahan agar dia pergi ke kabilah tertentu, Bani Bayadah, untuk memungut zakat mereka, dan kemudian zakat yang berhasil dia kumpulkan itu digunakan untuk memberi makan 60 orang miskin. Dalam kisah lain, seorang sahabat melakukan hal yang sama, zihar, karena alasan tertentu. Kemudian fabainama hiya takhdimun, tatkala sang istri sedang melayaninya, ra'aitu khilkhalah fi dha'il qamar, di malam hari aku melihat gelang kakinya diterangi oleh cahaya rembulan. Nafsuku berkobar dan kemudian dia menggauli sang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepadanya, la taqrabha hatta taf'ala ma amarakallah. Kalau demikian, jangan engkau dekati istrimu sampai engkau betul-betul melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan membayar kafarat. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan dan mengatakan, fa illam yastati' fa id'amu sittina miskinan kulla miskinin muddun. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka suami tidak boleh menggauli sang istri sampai dia memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing orang miskin diberi makanan atau bahan makanan, baik kurma atau gandum atau beras, 1 mud. Ya, 1 mud itu kira-kira 6 on. 6 on kali 60 orang. Ya, 36 kilo kira-kira. Kira-kira 36 kilo. Dia bagikan kepada 60 orang miskin masing-masing sekitar 6 on. Barulah dia boleh kembali menggauli sang istrinya. Kafar ini sebagai langkah nyata yang diajarkan dalam syariat untuk menebus dosanya yang telah kufur nikmat, menghinakan dan menyakiti sang istri. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.